Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danar Kusumadi Saputra, NRP 82. Di sini saya akan menemukan uh, untuk mata kuliah sinyal sistem. Jadi tugas kelompok. Di sini saya ada 3. Nah, kali ini saya menjelaskan atau menerangkan pada desain supaya equalizer 10 pinnya. Nah, di sini saya telah membuat equalizer 10 pinnya dengan ketentuan yang sudah ada pada tugasnya, yaitu dengan ketentuan seperti ini dan catatan seperti ini, lalu mendesain vektor frekuensi magnitude dan menunjukkan desain atau figurnya nanti kayak apa, seperti apa bentuknya, dan menunjukkan hasil koefisien filter digital atau FIR-nya nanti. Ya, dari saya buat satu figur data saja, saya gabung saja dengan, nah di sini saya telah membuat 10 pen 1 sampai 10, yaitu terdapat satu low pass filter, 8 band pass sama satu high pass filter. Nah, di sini kan ketentuannya menggunakan frekuensi sampling 44.000 dan ordernya 16. Nah, pertama udah lepas filter 50 Hz. Nah, di sini frekuensi cutoff-nya hanya 50 Hz. Dan magnitude-nya saya gunakan 1, 0,5, 0 dan 0. Lalu ini untuk menunjukkan koefisien filternya atau FIR-nya. Nah, lalu kita plot, kita satukan saja, nanti kita jadikan satu pada satu figur. Plotnya seperti ini. Lalu yang kedua, bandpass filter pertama. Bandpass filter pertama kan ada 8, kalau lebih 100 dan 20 Hz. Nah, di sini tambahkan frekuensi cutoff-nya 80, lalu cutoff keduanya 120 Hz, dan magnitude 0, 0,2, 0,2, 1, 1, 0,2 dan 0. Lalu ini plottingannya. Yang ketiga, bandpass filter juga sama, yang menggunakan frekuensi cutoff-nya pertama 160 dan kedua 240, lalu magnitude-nya 0, 0,2, 1, 1, 0,4 dan 1. Yang keempat, bandpass filter 400 atau kurang lebih 80 Hz. Nah, di sini menggunakan cutoff pertamanya 320 Hz dan 480 Hz dengan magnitude 0, 0,2, 1, 1, 0 dan 0. Lalu yang kelima, bandpass filter. Nah, di sini cutoff-nya 640 dan cutoff keduanya 960. Ini naik terus dengan magnitude 0, 0,2, 1, 1, 0,2 dan 0. Lalu yang keenam, bandpass filter dengan cutoff pertama frekuensi 1280 Hz dan yang kedua 1920 Hz dan magnitude 0, 0,2, 1, 1, 0,2 dan 0. Lalu yang ketujuh, bandpass filter dengan frekuensi cutoff pertama 2560 dan cutoff kedua 3840 dan magnitude 0, 0,2, 1, 1, 0, dan 0 sama. Lalu yang ketujuh, band ketujuh menggunakan frekuensi cutoff pertama 5120 dan yang kedua 7680 Hz. Kesembilan,
menggunakan cutoff pertamanya 10.240 Hz dan yang keduanya 15.360. Yang terakhir adalah high pass filter. High pass filter cutoffnya hanya sampai 15.500 karena nanti seterusnya akan naik, dan waktu itu 0, 0, 0, 0, 0,5 dan 1. Ini untuk efisien filternya. Lalu ini plottingannya saya jadikan 1. Coba kita run. Nah, ini hasil desainnya atau pada poin C menunjukkan gambar respon filternya yang pada setiap desain. Ini yang pertama, pass filter seperti ini bentuknya, lalu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan high pass filter yang terakhir. Lalu pada command window terdapat juga koefisiennya. Nah, koefisiennya seperti ini kurang lebih. Filter pertama, filter kedua, band pass seperti ini, filter ketiga, filter keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, dan high pass filter. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Rizky Akbar Madani dengan RAP 73 akan melanjutkan pertanyaan berikut. Pada tahap ini kami melakukan sebuah persiapan untuk implementasi sesuai instruksi pada tugas kedua. Kami akan menggunakan equalizer digital 10 band yang telah didesain sebelumnya yang digunakan untuk mengontrol sistem audio pada lagu pilihan kami. Yang pertama, kita menyiapkan musik yang digunakan untuk input. Kamu memilih lagu sebagai baru coba. Kami hanya menggunakan 30 detik saja. Kami menamai lagu tersebut dengan bintang 5_WAV. Selanjutnya masuk ke bagian B, yaitu persiapan sistem equalizer. Sistem ini bekerja berdasarkan model diagram blok berikut. Sinyal masukan X akan diproses secara paralel melewati 10 filter yang berbeda. Secara matematis, output total atau Y dihitung dengan menjumlahkan hasil keluaran setiap filter yang telah dikalikan dengan konstanta gain tertentu. Rumusnya adalah Y sama dengan A dikali output LBF ditambah B dikali output BBF1 dan seterusnya hingga C dikali output HBF, di mana variabel A dan C adalah nilai kontrol amplitudo antara 0 sampai 1 yang mempresentasikan posisi slider pada equalizer fisik. Seperti ini contoh pada equalizer fisik. Setelah mengetahui model dari nomor A, kami akan mengimplementasikan ke sistem kami. Bagian pertama yaitu bagian load lagu atau praproses. Bagian ini bertujuan untuk memastikan sinyal masukan X siap dan kompatibel dengan filter yang telah didesain sebelumnya. XFS audio sama dengan audio read bintang 5.WAV. Jadi fungsinya membaca file audio dari komputer ke dalam aplikasi MATLAB. Terus IFFS bagian ini itu berfungsi untuk menyamakan frekuensi sampling. Filter digital dirancang spesifik untuk RS sama dengan 44.000 Hz
Jika lagu asli memiliki fs yang berbeda, misal 48 MHz, filter akan bergeser frekuensi cutoff-nya, atau suara akan terdengar dipercepat ataupun diperlambat. Perintah resample digunakan untuk mengubah data lagu agar sesuai dengan fs design. Selanjutnya, digunakan untuk mengubah stereo menjadi mono. File lagu stereo biasanya memiliki dua kanal, yaitu kiri dan kanan. Untuk menyederhanakan sebuah perhitungan, kami hanya memproses satu vektor data. Kita mengubah stereo menjadi mono. Selanjutnya, bagian filter dengan paralel. Jadi bagian ini adalah implementasi langsung dari diagram blok sistem pada gambar pertama tadi. Pada bagian pertama, berfungsi untuk melakukan proses konvolusi antara sinyal input X dengan koefisien filter BLPF, sehingga menghasilkan output variabel LPF berisi komponen sinyal yang hanya memuat frekuensi rendah sesuai dengan desain LPF tadi. Yang pertama, sinyal frekuensi tinggi di bagian ini akan dibuang. Terus bagian kedua ini hampir sama seperti yang sebelumnya, namun masing-masing variabel ini berisi potongan pada pita frekuensi tertentu. Misal BPF1 hanya berisi suara rentang 80 sampai 120 Hz. Hal ini akan memecah lagu menjadi bagian-bagian terpisah. Selanjutnya, jadi fungsinya memfilter menggunakan koefisien high pass filter. Untuk outputnya, variabel hanya berisi suara desis atau frekuensi tinggi saja. Selanjutnya bagian C. Kami akan menunjukkan output dari setiap keluaran filternya, yaitu berupa 10 pasang gambar sinyal masukan X dan keluaran Y. Kita akan bahas kodenya terlebih dahulu. Di bagian awal terdapat sampel 1:2000. Jadi sebenarnya fungsi ini dibuat digunakan untuk membuat range index 1 sampai 2000. Maka apa hal itu perlu dibuat? File audio biasanya memiliki puluhan ribu hingga jutaan sampel. Jika kita mengimport seluruh data, grafiknya akan terlihat padat seperti blok warna yang solid. Kita hanya perlu mengambil cuplikan pendek sekitar 2000 sampel awal hingga bentuk gelembungnya terlihat secara jelas dan detail. Selanjutnya bagian output. Jadi fungsinya akan membuat cell array yang menampung 10 variabel output hasil filter yang sudah dihitung pada proses sebelumnya. Selanjutnya for K1:10 yang digunakan untuk melakukan proses looping sebanyak 10 kali. Sedangkan figur ini digunakan untuk membuka sebuah jendela gambar baru untuk setiap filternya. Berikut adalah hasil gambar hasilnya. Saat mengamati hasil keluaran pada filter berfrekuensi rendah seperti pada filter LPF figur 1 ini dan figur 2, didapati bahwa karakteristik gelombang merah terlihat memiliki periode yang panjang, renggang, dan transisi amplitudenya cenderung halus. Jadi fenomena visual ini mengindikasikan bahwa filter berhasil meloloskan frekuensi rendah atau bass dan meredam getaran-getaran cepat dari frekuensi tinggi. Gelombang yang lambat ini mempresentasikan suara dentuman atau nada dasar instrumen yang memiliki energi besar namun frekuensi kecil yang rendah. Sebaliknya, jika kita ubah ke bagian ini semakin tinggi, maka perubahan gratis mulai terlihat pada figur-figur terakhir
seperti mulai figur 6, figur 7, figur 8, figur 9. Pada figur 8 atau BBR 8, pada grafik ini gelombang merah tampak sangat padat, rapat, dan memiliki fluktuasi yang sangat cepat, sehingga menyerupai sebuah arsiran yang kasar. Bentuk gelombang yang runcing dan berhimpitan ini menandakan dominasi frekuensi tinggi atau treble, di mana sinyal bergetar ribuan kali dalam per detik. Secara visual, ini membuktikan bahwa filter telah bekerja efektif dalam mengisolasi sesuatu komponen suara desis atau dita tajam dari sebuah lagu, sambil dengan membuang komponen nada rendah yang bergelombang besar seperti contohnya nada bass ini dibuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan demo dari Mas Dani. Saya Developer Akbar NRP 76. Baik, untuk bagian saya bagian D dan bagian E, visualisasi total dan eksperimen subjektifnya. Diperoleh dari hasil ini tersebut. Untuk yang D, sinyal masukan X dan sinyal keluaran total Y. Baik, grafik ini menampilkan hasil akhir dari sistem equalizer, yaitu superposisi dari seluruh komponen frekuensi yang telah diproses. Sinyal keluaran total Y merupakan hasil rekonstruksi penjumlahan dari 10 output filter yang telah melewati pengaturan gain. Ketika pengaturan gain diterapkan, misalnya konfigurasi V-shape di mana bass dan treble dinaikkan, bentuk gelombang sinyal Y mengalami perubahan amplitudo dibandingkan sinyal asli X. Perubahan amplitudo pada segmen waktu tertentu menunjukkan bahwa intensitas energi pada frekuensi rendah dan tinggi telah diperkuat. Kemudian lanjut kepada eksperimen. Metodenya, hasilnya. Baik, pada eksperimen ini dilakukan pengujian dengan mengubah-ubah nilai koefisien gain variabel A hingga C untuk mengganti dampaknya terhadap persepsi audio dan bentuk sinyal. Berdasarkan hasil uji dengar dan analisis visual sinyal dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai hubungan antara nilai gain dan karakteristik suara. Yang pertama, dominasi frekuensi rendah. Ketika nilai gain pada filter frekuensi rendah ditingkatkan mendekati atau melebihi 1,0, sedangkan gain frekuensi tinggi dikecilkan, sinyal keluaran Y didominasi oleh gelombang berfrekuensi rendah yang memiliki periode panjang. Secara subjektif, suara dentuman, bass, dan nada rendah menjadi sangat tebal dan dominan, sementara detail vokal dan desis menghilang. Yang kedua, dominasi frekuensi tinggi. Sebaliknya, jika nilai gain pada filter frekuensi tinggi ditingkatkan, sinyal keluaran akan menunjukkan fluktuasi yang sangat cepat dan rapat pada domain waktu. Secara persepsi audio, suara menjadi lebih tajam, desis lebih terdengar, dan elemen perkusi seperti simbol menjadi sangat menonjol. Yang ketiga, efek V-shape. Konfigurasi yang paling umum digunakan adalah pola V-shape. Bass dan treble dinaikkan, mid diturunkan. Konfigurasi ini memberikan kesan suara yang bertenaga dan jernih yang sering disukai untuk musik pop atau rock karena menonjolkan ritme dan detail instrumen sambil mengurangi frekuensi tengah yang seringkali terdengar atau boxy jika terlalu dominan. Kesimpulan yang didapatkan dari semua ini adalah sistem equalizer mampu memodifikasi karakteristik spektral sinyal audio secara efektif. Perubahan nilai A sampai J berkorelasi langsung dengan amplitudo pada pita frekuensi yang bersangkutan, memungkinkan pengguna untuk melakukan sound coloration sesuai preferensi tanpa merusak integritas sinyal asli secara destruktif, selama tidak terjadi clipping. Baik, ini dari saya, Hanif Akbar, NRP 76. Kami dari kelompok 6 PSS
Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.